program hafalan seluruh Al-Quran, dan kita sudah sampai pada surah Al-Hijr, surah yang ke-15 setelah surah Ibrahim. Kita pilih pada ayat 87 sampai terakhir, yaitu ayat 99. Ini bagian akhir dari surat Al-Hijr karena pentingnya ayat-ayat tersebut. Tapi kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim. La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin wa qul inni ana an-nadhirul mubin kama anzalna 'alal muqtasimina alladhina ja'alul qur'ana 'idina فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Sebelum kita bahas tafsirnya, kita bicarakan dulu beberapa qiraatnya. Yang pertama, pada ayat yang ke-87 ada kata-kata Al-Qur'an, bisa dibaca Al-Quran sebagaimana biasanya, dan ini terulang lagi pada ayat 91, Al-Quran ja'alul Qur'ana 'idhin, dan ini dalam semua ayat Quran bisa dibaca begitu. Kemudian pada ayat yang ke-94, fasda', ini ada huruf shad. Shadnya ini boleh dibaca dengan shad murni, disebut shad khalisah. Bisa juga disebut shad, boleh juga dibaca dengan shad ismam. Ismam berarti shad dicampur dengan zain. Fasda', fasda' itu murni. Fasda' itu berarti shad dicampur dengan zain. Kemudian ayat berikutnya Al-Mustahzi'in ayat 95, ini boleh dibaca dengan menghilangkan hamzah. Al-Mustahzin, ziin menjadi zin karena hamzahnya dihilangkan untuk memudahkan pembacaan. Tapi ini ada 3 poin yang berbeda. Sekarang kita terjemahkan ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad, dan sungguh-sungguh, atainaka, kami Allah telah memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'an 7 minal mathani, dari yang terulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Al-Qur'an yang besar atau yang agung. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. 7 yang terulang-ulang. Apa yang dimaksud dari 7 yang terulang-ulang ini? Menurut Ibnu Abbas, sab'an minal mathani ini adalah 7 surat yang panjang di awal Al-Quran. Apa saja? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa,
Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Sudah berapa? 6. Nah, tambah satu lagi surah Yunus. Jadi bukan setelah Al-A'raf, Al-Anfal bukan, tapi Yunus, karena surah Yunus ini lebih panjang. Nah, ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, itulah sab'am minal mathani, 7 surat yang panjang. Kenapa disebut mathani, yang terulang-ulang? Karena pada surat yang panjang ini terulang-ulang padanya kisah-kisah, terulang-ulang padanya nasihat-nasihat, terulang-ulang padanya hikmah-hikmah, ibrah-ibrah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fadilah dari 7 surat ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha as-sab'a fahuwa habrun." Man, barang siapa yang akhadha as-sab'a, mengambil 7 surat, maksudnya hafal 7 surat yang panjang tadi, fahuwa habrun, maka dia adalah ulama. Boleh juga dibaca fahuwa khairun, maka dia itu adalah satu kebaikan yang besar. Jadi ini hasungan untuk menghafalkan 7 surat panjang dari awal Quran. Hafalkan Al-Baqarah, kalau sudah bisa tambah Ali Imran, kalau sudah bisa tambah An-Nisa, terus sampai 7 surat yang panjang tadi berakhir dengan surah Yunus. Ini fadilah bagi orang-orang yang menghafalnya. Hadis riwayat Imam Hakim, derajatnya hasan. Tetapi tafsiran yang lebih terkenal bahwasanya sab'am minal mathani ini bukan 7 surat yang panjang, tapi ini adalah surah Al-Fatihah. Jadi nama lain dari surat Al-Fatihah apa? As-sab'ul mathani. Demikian juga Al-Quranul Azim. Ini yang dimaksud adalah Al-Fatihah. Jadi nama lain dari surat Al-Fatihah apa? Al-Quranul Azim. Jadi Al-Fatihah itu namanya banyak. Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Ar-Ruqyah, As-Sab'ul Mathani, Al-Quranul Azim, dan masih banyak lagi nama-nama dari surat Al-Fatihah. Dan biasanya orang Arab kalau memuliakan sesuatu maka namanya diperbanyak. Nah, ini karena Al-Fatihah fadilahnya besar sehingga namanya diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang terkenal ini lebih kuat daripada tafsir yang pertama, tafsirnya Ibnu Abbas. Kok bisa? Bukankah Ibnu Abbas ahli tafsir? Nah, jawabannya 2. Pertama, bahwasanya riwayat dari Ibnu Abbas itu tidak semuanya sahih dari beliau. Perlu kita cek ulang apakah betul Ibnu Abbas mengatakan bahwa sab'a minal mathani adalah 7 surat yang panjang tadi. Karena Ibnu Abbas itu sanad tafsirnya ada sekitar 9. Dari 9 sanad tafsir ini ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau tafsiran Ibnu Abbas yang disebutkan dalam Sahih Bukhari itu semuanya sanadnya sahih. Tapi tafsir Ibnu Abbas yang dikumpulkan dalam satu kitab tafsir yang namanya Tanwirul Mikbas, tafsirnya Ibnu Abbas, itu sanadnya dhaif. Bahkan termasuk sanad yang sangat-sangat lemah. Nah, maka kata-kata sab'am minal mathani ditafsiri Ibnu Abbas sebagai 7 surat yang panjang itu masih belum tentu benar bahwa itu riwayat dari Ibnu Abbas. Jawaban yang kedua, bahwasanya tafsir itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi adalah menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Tingkatan yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan sabda Nabi SAW. Tingkatan yang ketiga, bawahnya berarti menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat Nabi SAW. Nah, As-Sab'ul Mathani ini kalau ditafsiri sebagai 7 surat panjang dari Al-Quran, ini hanya tafsiran Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Sementara kalau ini ditafsiri sebagai Al-Fatihah, ini justru tafsiran dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kita menafsirkan ayat ini dengan hadis Nabi SAW, sehingga lebih unggul. Mari kita lihat dalilnya bahwasanya Sab'ul Mathani itu adalah apa? Adalah Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, Ummul Quran yaitu Al-Fatihah, hiya sab'ul mathani, dia adalah 7 yang terulang-ulang. Wal Quranul Azim,
dan dialah Al-Qur'an yang agung. Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga Rasulullah bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin. Surat Alhamdulillahirabbil alamin. Hiya sab'ul mathani. Dialah 7 yang terulang-ulang. Alladzi utitu, yang aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anul azim, dan dialah Al-Qur'anul azim yang diberikan kepada saya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, ma unzila fit Taurah, tidak diturunkan dalam kitab Taurat, wala fil Injil, tidak pula dalam kitab Injil, wala fil Zabur, tidak pula dalam kitab Zabur, wala fil Furqan, tidak pula dalam Al-Furqan yaitu Al-Qur'an, mithluha, yang semisal dengan surat Al-Fatihah. Wa innaha, sungguh Al-Fatihah adalah la sab'um minal mathani, 7 ayat yang terulang-ulang. Wal Qur'anil azimil ladzi u'tituh, dan Al-Qur'an yang agung yang aku diberi oleh Allah akan dia. Nah, maka ini sesuai dengan lafal ayat. Atainaka, aku berikan kamu sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Ternyata ada tafsirnya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tafsiran dari sabda Nabi ini lebih unggul daripada tafsiran dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tafsiran yang lebih terkenal sab'am minal mathani adalah apa? Surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah disebut sab'an? Karena isinya 7 ayat. Ulama sepakat semuanya bahwasanya Al-Fatihah 7 ayat. Hanya para ulama berselisih pendapat mulainya dari ayat apa. Ada yang mengatakan dari Bismillahirrahmanirrahim, ada yang mengatakan dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sepakat bahwa isinya 7 ayat. Kenapa disebut Al-Mathani, yang diulang-ulang? Karena setiap kita sholat pasti baca Al-Fatihah. Sholat duhur baca Fatihah, sholat asar tadi baca Fatihah. Bahkan baca Fatihahnya tidak hanya sekali, setiap rakaat baca. 4 rakaat berarti 4 Fatihah. Nah, maka dikatakan Mathani, yang diulang-ulang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan fadilah yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berpesan, la tamuddanna, betul-betul janganlah kamu melototkan, memanjangkan, maksudnya melototkan, ainaika, kedua matamu, ila, kepada ma matta'na, apa yang kami berikan kenikmatan, bihi, dengannya, azwajam minhum, orang-orang kaya dari mereka, yaitu orang-orang kafir. Wala tahzan, dan janganlah engkau bersedih, alaihim, terhadap mereka. Wakhfid, dan lunakkanlah, rendahkanlah atau lunakkanlah, janahaka, sayapmu, lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita sudah dikasih Al-Quran oleh Allah, kita harus merasa kaya dengan Al-Quran. Jangan kemudian melototkan mata kita kepada kenikmatan-kenikmatan dunia yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Karena kenikmatan dunia itu nilainya tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayap nyamuk dengan dunia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dunia ini tidak seimbang dengan satu saja dari sayap nyamuk. Artinya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipeseni, jangan melototkan mata kepada kenikmatan dunia yang diberikan kepada orang-orang kafir. Nah, ini meskipun sabda, ini meskipun kalam ini kepada Nabi Muhammad, tapi fungsinya untuk kita. Kita sudah diberi oleh Allah Al-Quran, kita sudah diberi oleh Allah Islam. Itu sudah nikmat yang besar. Itu lebih besar daripada nikmat dunia, daripada nikmat harta, daripada nikmat rumah yang megah, daripada nikmat uang yang banyak. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Laisa minna, tidak termasuk dari kalangan kami umat Islam, man lam yataghanna, orang yang tidak merasa cukup, tidak merasa kaya, bil Qur'an, dengan Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari. Yataghanna ini ada yang menafsirkan merasa cukup, meskipun biasanya ditafsirkan melakukan. Tapi sebagian ulama mengatakan ini maksudnya tidak merasa cukup dengan Al-Quran. Jadi kita dilarang tidak merasa cukup dengan Quran. Kita sudah diberi Quran oleh Allah, itu sudah fadilah besar. Jangan merasa rendah, jangan merasa remeh, merasa karena miskin. Enggak, kita sudah kaya.
Kaya itu tidak harus harta. Kaya itu bisa kaya ilmu, bisa kaya amal, bisa kaya Al-Quran. Nah, maka sudah punya Quran ini sudah fadilah yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berpesan pada surah Yunus ayat 58. Qul, katakanlah, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan itulah, falyafrahu, hendaklah mereka bahagia. Apa yang dimaksud karunia Allah? Islam. Kita sudah punya Islam, hendaklah bergembira. Apa yang dimaksud rahmatihi? Yang dimaksud rahmat Allah adalah Quran. Nah, kita sudah punya Islam, kita sudah bisa membaca Quran, paham Quran. Ini sudah karunia Allah yang besar. Falyafrahu, hendaklah berbangga. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia, yaitu harta dunia. Nah, maka kita orang-orang muslim tidak merasa rendah apabila bertemu dengan orang-orang kafir yang mereka kaya, banyak hartanya, bagus tampilannya, bajunya mahal, sementara kita orang yang tidak banyak hartanya, bajunya biasa saja, enggak merasa rendah. Kenapa? Kita melihat mereka justru yang remeh karena punyanya dunia saja. Islam enggak punya, agama enggak punya, Al-Quran enggak punya. Nah, kita sudah punya yang lebih banyak daripada itu semua, yaitu Al-Quran dan Al-Islam. Kemudian yang dimaksud waqfid janahaka lil mu'minin, ini maksudnya adalah tawadhu kepada orang-orang beriman, ya, tidak sombong kepada orang-orang beriman, tapi lembut dan tawadhu kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan, waqul, dan katakanlah wahai Nabi, ini sesungguhnya aku ini an-nadhir, pemberi ancaman, al-mubin, yang nyata. Kama, sebagaimana, anzalna, kami telah menurunkan, alal muqtasimin, kepada orang-orang yang membagi-bagi. Al-muqtasimin ini ada yang mengartikan juga orang-orang yang bersumpah. Kalau diartikan orang-orang yang bersumpah, maka maksudnya adalah sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, yaitu surah An-Naml ayat 49. Qalu, mereka berkata, taqasamu billah, bersumpahlah dengan nama Allah, lanubayyitannahu, kita akan betul-betul menyerang malam hari kepada dia, wa ahlahu, dan kepada keluarganya. Siapa ini? Ini adalah kaumnya Nabi Saleh, ya. Walaqad arsalna ila Thamud akhahum salihah. Kaum Thamud sepakat bersumpah, mari kita sumpah nanti serang Nabi Saleh malam hari, kita bunuh bareng-bareng. Nah, itulah yang dimaksud al-muqtasimin menurut sebagian para ulama, karena mereka mengartikan muqtasimin dengan artian apa? Qasam, sumpah. Tetapi lebih bagus dengan artian yang saya pilihkan tadi. Al-muqtasimin bukan dari kata-kata qasam yang artinya sumpah, tapi dari kata-kata qasam yang artinya membagi-bagi. Al-muqtasimin, orang yang membagi-bagi. Kenapa al-muqtasimin lebih bagus diartikan orang yang membagi-bagi? Karena sudah ditafsirkan oleh Allah pada ayat setelahnya. Alladzina, yaitu orang-orang yang ja'alu, mereka menjadikan Al-Quran ini idin, beberapa a'dha, beberapa bagian. Maksudnya gimana? Maksudnya mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Mereka mengatakan bahwasanya Quran ini sihir. Mereka mengatakan bahwasanya Quran ini adalah perdukunan. Mereka mengatakan bahwasanya Quran ini dongeng orang-orang dulu. Jadi mereka menganggap ini sebagian Quran adalah sihir, sebagian Quran adalah perdukunan, sebagian Quran adalah cerita dari orang-orang terdahulu. Nah, ini berarti dibagi-bagi Quran ini. Mereka tidak percaya bahwa Quran adalah kalamullah. Nah, ini tafsir langsung dari Allah. Allah menafsirkan sendiri siapa al-muqtasimin. Maka tafsiran dari Allah ini tafsiran tingkatan yang pertama. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tingkatan tafsiran yang paling kuat menafsirkan Quran dengan ayat Quran. Bawahnya menafsirkan ayat Quran dengan sabda Nabi SAW. Bawahnya lagi menafsirkan ayat Quran dengan perkataan para sahabat, karena mereka langsung ngaji kepada Nabi SAW. Penafsiran tingkatan berikutnya menafsirkan Quran dengan ucapan para tabi'in, karena para tabi'in langsung ngaji kepada muridnya Nabi, yaitu para sahabat. Tingkatan yang terakhir berarti ada 5 cara menafsirkan Quran, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad, dengan ilmu, dengan ijtihad para ulama tentu saja, bukan sembarang orang yang bisa melakukannya.
Nah, di sini al-muqtasimin sudah ditafsiri oleh Allah. Siapa muqtasimin? Alladzina ja'alul Qur'ana udin. Orang-orang yang menjadikan Quran ini bermacam-macam bagian. Ada yang dikatakan sihir, ada yang dikatakan kahanah dan seterusnya tadi. Maka Allah mengatakan fawarabbika, maka demi Rabbmu, lanas'alannahum, betul-betul kami akan bertanya kepada mereka ajma'in, semuanya. Bertanya tentang apa? Amma, tentang apa saja yang kanu adalah mereka dulu di dunia ya'malun, mereka amalkan. Jadi amalan manusia tidak akan dibiarkan oleh Allah, tapi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berpesan, fasda', maka terangkanlah, terang-teranglah, bima tu'mar, dengan apa yang kamu diperintahkan, yaitu mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Wa'arid, dan berpalinglah anil musyrikin, dari orang-orang musyrik. Jadi ini perintah Allah untuk dakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara sir selama 3 tahun di Mekah. Nabi itu kan dakwahnya di Mekah 13 tahun. Kemudian di Madinah 10 tahun. Totalnya berapa? 23 tahun. Nah, di Mekah 13 tahun itu bisa dirinci jadi 2. 3 tahun pertama dakwahnya sembunyi-sembunyi. 10 tahun berikutnya dakwahnya terang-terangan. Nah, maka ini fasda' bima tu'mar ini turunnya setelah beliau dakwah 3 tahun sembunyi-sembunyi. Setelah itu kemudian disuruh oleh Allah, sekarang kamu dakwahnya isda', terang-terangan. Karena itu dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya dakwah itu perlu ilmu, tidak gaco. Lihat kondisi bagaimana harus kita berdakwah. Jadi berdakwah tidak dengan satu cara. Karena satu cara bisa cocok untuk satu kelompok, satu masyarakat, tidak cocok untuk masyarakat yang lain. Maka dilihatlah dakwahnya, baru kemudian kita terapkan mana cara dakwah yang paling bisa untuk bermanfaat untuk mereka. Tentu saja saya mengajarkan tafsir di majelis yang umum seperti ini berbeda dengan saya mengajarkan tafsir di pesantren misalnya. Kalau tafsir di pesantren satu ayat bisa satu pertemuan, karena semua pendapat ditampilkan semuanya. Ini satu ayat ada 7 pendapat, tampilkan semuanya. Kemudian masing-masing pendapat dalilnya atau hujahnya apa. Nah, jadi satu pertemuan cuma satu ayat. Tapi untuk kajian umum seperti itu malah membingungkan. Udahlah tampilkan tafsir yang masyhur saja, atau kalau mau ditambah satu lagi supaya mengetahui bahwa ada beberapa tafsir untuk ayat ini. Nah, ini sudah cukup, tidak perlu semuanya ditampilkan. Kemudian ayat 95 Allah mengatakan, inna, sesungguhnya kami Allah, kafainaka, kami sudah mencukupi engkau dari al-mustahzin atau al-mustahziin, orang-orang yang mengejek. Siapa mereka? Alladzina, orang-orang yang yaj'aluna, menjadikan ma'allahi, bersama Allah, ilahan akhar, Tuhan atau sesembahan yang lain. Jadi maksudnya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fasawfa ya'lamun, maka mereka akan mengetahui. Maksudnya Allah sudah mencukupi Nabi dari keburukan orang-orang yang mencela Al-Quran, yaitu maksudnya tokoh-tokoh orang-orang kafir Quraisy. Misalnya Umayyah bin Khalaf, misalnya lagi Abu Jahal, misalnya lagi Abu Lahab, tokoh-tokoh kafir Quraisy. Nah, maka maksudnya Nabi ini disuruh tenang, ya, tenang. Kamu saya cukupi dari keburukan mereka. Mereka tidak bakal bisa membunuh kamu, nggak bakal. Pernah Nabi SAW diancam oleh pamannya sendiri, ya, Abu Lahab atau Abu Jahal itu. Nah, pamannya mengatakan, kalau Muhammad sekali lagi sholat di Ka'bah terang-terangan, nanti akan saya injak tengkuknya sampai mati dia. Nah, maka ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Ka'bah, kemudian melakukan sholat secara terang-terangan, orang-orang melaporkan kepada Abu Lahab ini, wahai Abu Lahab tuh, Muhammad sudah datang. Kalau kamu berani katanya mau membunuh Muhammad, sekarang bunuh. Maka dia maju untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi tiba-tiba mundur sendiri. Ternyata apa? Dia melihat di depan dia itu ada satu jurang yang sangat besar, yang mengerikan. Nah, itu adalah apa namanya, malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dia berani betul-betul nginjak kepala Nabi SAW, pasti akan disambar langsung oleh malaikat tersebut, yang disebut pada surah Al-Alaq dengan nama malaikat Zabaniyah. Sanad'u Zabaniyah kalla layumbadanna fil hutamah.
Az-Zabaniyah ini nama malaikat yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalla la tuti'hu. Sanad'u az-Zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, ini kisahnya Zabaniyah ini salah satunya adalah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibunuh atau akan diinjak oleh salah satu tokoh dari kafir Quraisy tersebut. Nah, maka ini contoh dari kafainaka, ya, kami cukupi kamu, yaitu tenang, kami akan mencukupi kamu dari kebaikan mereka, tidak bakal mereka bisa membunuh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain di mana Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Surah Al-Maidah ayat 67. Wallahu, Allah itu ya'simuka, akan menjaga kamu minan nas, dari keburukan manusia. Ini jaminan dari Allah, Nabi nggak bakal bisa dibunuh oleh para manusia. Maka Nabi pernah dihidangi apa itu daging kambing, tapi sudah dikasih racun. Nabi makan, dagingnya ngomong, wahai Rasulullah, aku adalah daging yang dikasih racun. Nah, maka Rasulullah hentikan makannya. Kemudian Rasulullah panggil itu Yahudi perempuan yang memasakkan daging tadi. Kemudian bertanya, apakah kamu kasih racun daging ini? Nah, Yahudi tadi karena sudah ketahuan, ya akhirnya mengaku, betul saya kasih racun. Kenapa kamu meracuni daging ini? Maka dia mengatakan, kalau engkau adalah betul-betul Nabi, tidak mungkin engkau mati gara-gara saya racuni. Jadi ternyata dalam kitab mereka itu sudah ada penjelasan bahwasanya Nabi Muhammad yang asli itu mau dibunuh nggak bisa. Ini sesuai dengan ayat Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Nah, maka ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Yahudi itu sebenarnya tahu, Pak, bahwasanya Nabi Muhammad betul-betul Nabi, karena berkali-kali terbukti dikasih racun nggak mati. Ini berarti betul-betul Nabi, bukan Nabi palsu. Tapi dasar mereka orang-orang kafir akhirnya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah mengatakan, walaqad, dan sungguh-sungguh, na'lamu, kami mengetahui, annaka, bahwasanya engkau wahai Nabi, yadhiqu sadruka, sumpak dadamu, ya, sempit dadamu, bima yaqulun, dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Jadi maksudnya mereka mendustakan Quran, mereka mengejek Nabi, Nabi adalah orang yang penyihir, Nabi adalah orang yang gila, dan seterusnya. Itu sebenarnya sumpak dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diejek sumpak itu udah manusiawi. Allah tahu, Allah mengatakan, kami tahu bahwasanya kamu seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu gimana? Ini kita sering dalam hidup kita sumpah, hati kita terasa tidak nyaman. Bagaimana cara mengatasinya? Sudah ada dalam Quran. Maka pelajarilah Quran supaya kita paham bagaimana mengatasi masalah-masalah hidup. Allah mengatakan cara mengatasinya adalah fasabbih bihamdi rabbika. Tasbihlah dengan menyebut, dengan memuji Rabbmu. Wakum minas sajidin, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud, maksudnya orang-orang yang sholat. Jadi kalau hati kita sumpah, cara ngatasinya apa? Tasbih, tahmid, sholat. Tasbih, tahmid, sholat adalah solusi untuk mengatasi hati yang sumpah berdasarkan ayat ini. Allah mengatakan, yadhiqu sadruka bima yaqulun, hatimu sempit, ya kan? Fasabbih bihamdi rabbik, maka tasbihlah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa qum minas sajidin, sujudlah, salatlah. Ini sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah. Caranya gimana? Bis sabri, sabar. Was salah, salat. Jadi salat itu adalah solusi segala masalah. Kalau ada masalah apapun, hati kita jadi sumpah, susah, maka salat, dan ditambah lagi dengan tasbih, tahmid, subhanallah wa bihamdih, sebagaimana ayat ini. Dan Allah berpesan, wa'bud rabbaka, dan mengabdilah, menyembahlah kepada Rabbmu, hatta, sehingga ya'tiyaka, datang kepada engkau al-yaqin. Yakin maksudnya apa? Kematian. Kematian disebut yakin karena kematian itu tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Mau Muslim, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, mau Hindu, semuanya percaya bahwasanya manusia itu pasti akan mati. Yakin semua manusia bahwa dia pasti akan mati. Maka mati disebut al-yaqin. Ini tafsir yang terkenal untuk kata-kata al-yaqin.
Sebagian ulama menafsirkan al-yaqin itu maksudnya adalah pertolongan Allah. Jadi artinya sembahlah Allah terus sampai datang pertolongan kepada engkau untuk mengalahkan orang-orang kafir. Jadi nggak usah peduli diejek oleh orang kafir, nanti pasti akan ditolong oleh Allah. Nah, pertolongan Allah itu pasti, sehingga disebut apa? Al-yaqin. Tetapi tafsiran ini menurut saya kurang bagus. Kenapa? Seolah-olah wa'bud rabbaka, sembahlah Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang pertolongan. Seolah-olah kalau sudah ditolong sudah nggak nyembah Allah lagi. Nah, kan lucu. Maka lebih bagus tafsir yang pertama tadi, sembahlah Allah sampai mati. Nah, itu benar, karena kalau sudah mati sudah nggak bisa nyembah lagi. Karena apa? Sudah mati, sudah nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, maka al-yaqin lebih bagus diartikan apa? Kematian daripada diartikan pertolongan Allah. Meskipun pertolongan Allah memang betul-betul adalah termasuk al-yaqin, sesuatu yang pasti datang kepada Nabi SAW. Inilah tafsir ringkasnya, sudah kita pelajari, tinggal kita menghafalkannya supaya lebih mudah sehingga kita pelajari tafsirnya.